Kamera rolling action. Kami sangat menyesal, karena kami tidak tahu bahwa harimau yang kami tembak itu harimau jadi-jadian. Ini terjadi di tahun 80-an. Awalnya aku dan temanku pergi berburu di daerah pedalaman Bengkulu. Pagi buta kami masuk hutan berdua. Di musim buru, biasanya buruan babi hutan sangat banyak. Entah mengapa, kali ini kami berdua tidak menemukan satu babi pun untuk jadi sasaran kami. Aneh. Sampai sore tidak satu pun kami menemui buruan. Hingga akhirnya kami sadar waktu sudah hampir maghrib. Sepertinya kami tersesat dan tak tahu arah pulang. Kami berada di dalam hutan belantara yang tidak pernah dijamah manusia. Kami istirahat sejenak sambil berpikir dan berdiskusi. Kami tidak tahu jalan pulang sedangkan waktu sudah hampir petang. Di tengah perbincangan kami, sekitar 50 meter di samping kanan kami terlihat sepasang harimau loreng Sumatera, yang sepertinya lagi bermesraan. Kami pun hening sejenak, sambil mengamatinya. Karena pengalaman kami harimau tak pernah memangsa manusia jika mereka tidak diganggu. Aku tenang, karena bukan pertama kalinya aku bertemu si loreng ini di hutan. Tiba-tiba, aku kaget setengah mati. Tanpa aba-aba, temanku menembak salah satu harimau dan seketika terkapar. Harimau satu lagi terlihat gelisah melihat pasangannya terkapar. Lalu tidak lama dia berlari masuk ke dalam hutan. Aku pun marah besar pada temanku itu, bahkan kami pun hampir adu jotos kala itu. Aku kesal. Sepi buruan tersesat pula. Begitu ucap temanku sambil meminta maaf. Setelah kami dekati, harimau itu sudah tidak bernafas. Peluru kaliber 308 temanku itu mengenai tepat di kupingnya. Tanpa berlama-lama, kami pun melanjutkan perjalanan dan menembus semak hutan mencari jalan pulang. Sesekali kami memanjat pohon yang tinggi untuk mencari lampu-lampu kampung. Tapi hanya kegelapan malam saja yang kami temukan. Kondisi kami sudah sangat lelah karena seharian kami berjalan kaki. Tiba-tiba terlihat sebuah cahaya obor bergerak ke arah kami. Segeralah kami memanggil dan berlari menjemputnya. Terlihat seorang pria parubaya yang katanya pulang dari ladangnya. Kami berdua sangat lega. Lalu kami pun diajak untuk mampir ke gubuknya. Sambil mengikutinya, akhirnya kami sampai di gubuknya. Sebuah rumah kayu yang sederhana dengan cahaya beberapa obor di depan dan di dalam gubuk. Kami duduk-duduk di depan gubuk sambil bercerita perjalanan kami seharian. Di sela-sela perbincangan kami, terdengar suara tangisan wanita muda dari dalam rumah. Itu anak perempuanku. Dia masih berduka karena belum lama ditinggal suaminya. Ucap bapak itu. Sekitar 1 jam kami berbincang, dia pamit untuk pergi ke ladangnya kembali. Hendak mengaliri air katanya. Kami berdua menunggu sambil istirahat di bangku kayu itu. Tapi tangisan wanita itu semakin keras. Sesekali kami mengintip ke dalam. Cantik juga ya Embang. Jangan aneh-aneh kau toh. Dilihat dari gerak-geriknya, temanku ini mulai berpikir mesum. Beberapa kali dia hendak masuk rumah. Tidak bosan aku mengingatkan keras padanya. Jangan kurang ajar kau. Sekitar 2 jam berlalu bapak itu belum juga kembali. Karena sudah larut dan saking lelahnya, aku ketiduran di bangku kayu itu. Malam itu aku tidur lelap. Tidak sedikit pun aku terjaga. Bahkan bermimpi saja tidak. Aku terbangun oleh sinar matahari dan kicauan burung pagi. Pelan-pelan ku buka mataku. Setelah benar-benar sadar, aku kaget bukan main. Bangku kayu alas tidurku menghilang, bahkan gubuk itu pun berubah menjadi reremputan ilalang di antara pepohonan. Sontak aku berdiri. Beberapa meter di depanku terlihat temanku itu tergeletak bersimbah darah. Bajunya compang-camping, lukanya sangat parah. Di pangkuanku dia berkata-kata tidak jelas, karena kondisinya sangat lemas. Sekuat tenaga aku berteriak berkali-kali minta tolong. Tidak lama, terlihat beberapa orang berlari mendekati kami. Segeralah orang-orang itu yang rata-rata pekerja kebun sawit menolong kami untuk dibawa ke kampungnya. Dalam hatiku bertanya-tanya, loh kok ternyata jarak ke kampung tidak terlalu jauh, tidak seperti kemarin. Dengan segala cara dan upaya akhirnya temanku berhasil sampai di rumah sakit terdekat. Beruntung dia selamat, meskipun luka-luka itu akan membekas seumur hidupnya. Setelah beberapa hari, baru dia menceritakan apa yang terjadi malam itu. Benar saja dugaanku, jadi malam itu setelah aku tertidur, dia masuk ke gubuk dan mencoba merayu-rayu wanita muda itu. Sampai akhirnya temanku itu hendak kurang ajar padanya.
Temanku ingat satu kalimat yang terlontar, wanita itu berkata bahwa, kau telah membunuh suamiku. Jeritanya berubah menjadi raungan, seketika wanita itu berubah menjadi harimau loreng yang sangat besar lalu menerkamnya. Menyerangnya habis-habisan tanpa henti. Kejadian ini pelajaran terbesar dalam hidup kami.